Bab 394 Bistide Dewa Binatang. Langit hitam pekat menyebar dari selatan kota. Pada saat ini, kemajuan ke depan langit hitam tampaknya sedikit melambat, tetapi tekanan yang datang dari awan-awan itu membuat semua orang merasa terengah-engah. Pasukan pertahanan kota-kota Shrek bekerja keras di tembok kota, dan semua orang dengan gugup menyiapkan segala macam alat jiwa pertahanan. Kota Shrek tidak berpartisipasi dalam perang selama bertahun-tahun, tetapi pasukan pertahanan kota sangat terorganisir dan disiplin. Tekanan yang datang dari langit membuat semua orang pucat, tetapi mereka mengertakkan gigi dan melanjutkan apa yang harus mereka lakukan. Ada 100.000 orang di pasukan kota Shrek, 30% dari mereka adalah penguasa jiwa. Sebagian besar guru jiwa ini telah lulus dari halaman luar Akademi Shrek, dan mereka memilih untuk mendaftar di pasukan pertahanan kota ketika mereka gagal memasuki halaman dalam sehingga mereka bisa berlatih selama beberapa tahun lagi. Tentara pertahanan kota Shrek memiliki reputasi yang cukup. Mereka hanya berpartisipasi dalam sedikit lebih dari 10 perang sepanjang 10.000 tahun sejarah mereka, tetapi mereka mencapai prestasi dan keajaiban yang mengguncang seluruh benua dalam setiap kejadian. Misalnya, ketika benua matahari bulan bentrok dengan benua Douluo bertahun-tahun yang lalu, benua matahari bulan memulai perang suci. Gaya bertarung Sun Moon benua dengan semua alat jiwa mereka terlalu unik pada waktu itu, dan mereka berhasil mengalahkan kerajaan asli benua Douluo di banyak pertempuran. Saat itu, Akademi Shrek telah mengerahkan 3.000 orang dari pasukan pertahanan kota mereka. Orang-orang ini dikenal sebagai tentara Shrek, dan mereka bergegas ke garis depan. Mereka hanya memiliki 3.000 orang, tetapi mereka mengandalkan diri mereka sendiri dan medan untuk secara paksa membarikade pasukan besar Kekaisaran Sun Moon selama 15 hari. Mereka memberi berbagai kekaisaran benua Douluo cukup waktu untuk mengumpulkan pasukan mereka, dan memberi semua orang kesempatan untuk bertahan terakhir. Kekaisaran asli benua Douluo muncul sebagai pemenang pada akhirnya. Tentara Shrek telah menikmati reputasi bintang mereka di seluruh benua sejak saat itu dan seterusnya, dan dianggap sebagai hal yang mulia untuk menjadi bagian dari pasukan pertahanan kota-kota Shrek. Oleh karena itu, jika siswa dari halaman luar Akademi Shrek tidak bisa masuk ke halaman dalam, mereka akan mencoba segala yang mereka bisa untuk bergabung dengan pasukan pertahanan kota Shrek untuk melayani setidaknya selama 3 tahun. Pengalaman ini akan menjadi tanda yang mulia pada resume mereka, dan sangat bermanfaat bagi perkembangan masa depan mereka. Bagaimanapun, kota Shrek hanyalah sebuah kota, jadi tidak mudah untuk mempertahankan pasukan 100.000 tentara. Lebih mudah bagi para master jiwa yang terdiri dari 30% pasukan karena mereka berasal dari akademi, jadi mereka tidak menerima perlakuan khusus. Namun, 70% lainnya yang hanya prajurit biasa kota Shrek harus membayar dari kantongnya sendiri. Meriam besar berjajar di atas tembok kota, menunjuk jauh ke kejauhan. Semua jenis peluru meriam jiwa stasioner diangkat ke atas tembok kota, dan 3.000 tuan jiwa membutuhkan waktu hanya 15 menit untuk berkumpul. Semua orang sudah di atas tembok kota, dan mereka semua bersiap untuk pertempuran di posisi masing-masing. Dari 7.000 tentara yang tersisa, atau tepatnya pasukan tambahan, 3.000 menjadi penahan satu ke satu bagi para penguasa jiwa ini, sementara 4.000 tentara yang tersisa bersiap untuk memperkuat kawan-kawan mereka. Sisi selatan kota adalah zona pertahanan utama mereka. Ada lebih sedikit tenaga kerja yang ditugaskan ke 3 sisi lainnya, tetapi jumlah alat jiwa defensif yang dialokasikan adalah sama. Bila perlu, penguasa jiwa dapat dengan cepat beralih posisi ke sisi lain, dan mengoperasikan alat-alat jiwa itu. Namun, Sising tidak perlu khawatir tentang 3 sisi lain tembok kota, untuk saat ini. Di sisi Akademi Shrek, tim siswa dari halaman luar berjalan menuju tembok kota di setiap sisi lainnya secepat mungkin. Meskipun mereka semua lebih muda dari 20, mereka telah melalui pelatihan yang ketat, dan mereka tidak kesulitan mengoperasikan alat jiwa yang khas.
Ini terutama benar setelah Tang Sekte berhasil membuat botol susu Sealet, sehingga warga normal pun dapat mengoperasikan alat jiwa tingkat rendah, apalagi para penguasa jiwa ini yang semuanya memiliki setidaknya 2 cincin jiwa. Halaman dalam Shrek Academy juga tidak diam di sekitar. Bayangan demi bayang dengan cepat bergerak dari sisi timur kota ke arah tembok kota selatan. Sising menanam tangannya di benteng dan menatap ke kejauhan. Dia bisa merasakan kepahitan dari sudut mulutnya. Berapa tahun Shrek City tidak berpartisipasi dalam perang, dan sekarang sudah ada di sini. Dia tidak bisa mengingat, tetapi yang bisa diingatnya adalah bahwa 2 perwira pertahanan kota sebelumnya tidak berpartisipasi dalam satu perang. Dia baru terpilih 3 tahun, dan dia hampir saja mendapatkan jackpot. Tidak, dia benar-benar menyerang jackpot. Jejak musuh mereka secara bertahap muncul di Cakrawala. Kekuatan mana di seluruh benua yang dapat menyebabkan langit berubah, dan dapat menginjak pasukan Shrek City yang hebat dengan kemeriahan seperti itu. Hanya kekaisaran yang bisa menciptakan kekuatan dalam skala seperti itu. Namun, bagaimana mungkin 3 kekaisaran asli benua Douluo bergerak melawan kota Shrek? Jika demikian, entitas apa selain kerajaan yang dapat melakukan hal seperti ini? Hanya ada satu tempat lain, dan itu adalah tempat yang lebih menakutkan daripada salah satu dari 3 kerajaan pribumi. Tentara dari tempat itu tidak terlalu pintar, tetapi mereka memiliki naluri pertempuran yang mengesankan. Mereka dilahirkan dengan selera darah dan kecenderungan untuk membunuh, dan mereka penuh dengan kebencian terhadap manusia. Hampir setiap individu dalam pasukan itu kuat, dan jumlah mereka hampir tak ada habisnya, sementara beberapa individu terkuat di benua ada di belakang mereka, menahan benteng. Ya, kekuatan menakutkan ini datang dari tetangga Akademi Shrek. Shrek telah menemui mereka berkali-kali di masa lalu, dan hampir setiap anggota dari Shrek Academy pernah ke tempat ini. Great Stardow Forest. Gelombang buas ada di sini. Masa binatang buas yang menghiasi langit sampai menjadi hitam perlahan-lahan menyandang kota Shrek. Mereka tidak bergerak dengan sangat cepat, tetapi mereka teratur dan disiplin. Jiwa binatang melaju ke depan, bergerak maju hampir bersamaan dengan awan gelap di langit. Angin lembut berhembus di udara, dan aroma samar dari makhluk-makhluk buas ini berangsur-angsur merambat ke atas tembok kota Shrek. Sising adalah Douluo berjudul, dianggap sebagai salah satu individu terkuat di dunia saat ini. Namun, dia menatap gelombang binatang yang begitu luar biasa, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menjilat bibirnya ketika dia menarik napas dingin. Mengapa binatang jiwa Great Stardow Forest menjadi gila? Apa yang terjadi, tepatnya, yang memicu mereka untuk melancarkan invasi? The Great Stardow Forest sangat damai dalam beberapa tahun terakhir, dan tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang membunuh ratusan ribu jiwa buas di hutan. Wilayah inti hutan Great Stardow telah berkembang pesat selama beberapa ratus tahun terakhir, dan banyak orang kuat telah muncul dari dalam. Bahkan lingkaran dalam Akademi Shrek tidak akan pergi ke tempat itu tanpa alasan yang jelas, sementara kota Shrek dan Great Stardow Forest telah menikmati kedamaian selama berabad-abad yang lalu. Jadi mengapa mereka melakukan ini? Mengapa Great Stardow Forest meluncurkan invasi dalam skala besar, dan mengapa mereka maju di kota seperti tentara? Ini tidak mungkin dihasut oleh sekelompok kecil makhluk jiwa. Pasukan makhluk jiwa tampaknya tak ada habisnya, dan tanpa beberapa orang yang tinggal di Slaughtering Grounds memobilisasi mereka, pasukan makhluk jiwa ini tidak akan muncul dalam skala besar. Garis depan tentara binatang buas itu sekarang kurang dari 10 km jauhnya dari tembok kota selatan kota Shrek. Mereka mempertahankan gerakan maju yang stabil, sementara awan gelap di atas kepala mereka secara bertahap menyelimuti langit di atas mereka. Semakin dekat mereka, semakin banyak tekanan yang bisa dirasakan di atas tembok kota. Jika pasukan pertahanan kota Shrek tidak elit dan luar biasa, jika pasukan normal lainnya ada di sini, mereka mungkin akan menyelipkan ekor dan melarikan diri dalam ketakutan. Ada sejumlah binatang jiwa yang tak terhitung jumlahnya di pasukan ini.
Tepat pada saat ini, bayangan demi bayangan turun dari langit dan mendarat di atas tembok kota selatan. Orang terkemuka itu tinggi, dan rambut putih acak-acakan menjuntai di belakang kepalanya ketika dia melangkah ke arah benteng dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia adalah individu nomor 1 sejati Akademi Shrek, Master of the Sea God Pavilion, Penatua Swan. Para Penatua Pavilion Sea God mengikuti di belakang Penatua Swan. Semua orang berada di tempat kejadian, termasuk 2 dekan Akademi, Yan Shaoze dan Xian Liner. Satu-satunya orang yang tidak ada di sini adalah anggota termuda dan terlemah di Sea God Pavilion, Huo Yuhao. Lebih dari 40 siswa dari halaman dalam Akademi Shrek mengikuti di belakang para penatua dari Pavilion Dewa Laut. Guru-guru Akademi Shrek dibagi secara merata menjadi 3 kelompok, dan mereka melanjutkan ke 3 tembok kota lainnya untuk memerintahkan para siswa halaman luar yang ditempatkan di sana. Mereka paling akrab dengan para siswa itu, dan karenanya para guru yang memerintahkan mereka akan paling nyaman dan cocok. Penatua Swan menatap ke kejauhan, dan ekspresinya langsung menjadi lebih hitam dari sebelumnya. Dia telah naik ke langit sebelum ini untuk memeriksa situasinya, dan hanya setelah itu dia melepaskan sinyal darurat itu. Pada saat ini, pasukan Beast Soul jauh lebih dekat ke kota Shrek, dan Penatua Swan sangat jelas tentang betapa mengerikannya situasi mereka. Dia adalah satu-satunya yang telah melewati gelombang buas sebelumnya di antara berbagai sesepuh dari Pavilion Dewa Laut. Namun, situasi yang mereka hadapi saat ini lebih berbahaya daripada invasi sebelumnya. Penatua Swan tidak punya waktu untuk merenungkan mengapa Great Stardew Forest tiba-tiba meluncurkan gelombang buas, dan mengapa mereka datang ke kota Shrek terlebih dahulu. Satu-satunya pikiran dalam benaknya adalah apakah Akademi Shrek dapat mempertahankan diri melawan pasukan besar yang terdiri dari lebih dari 100.000 jiwa buas. Selama gelombang binatang sebelumnya, Shrek City telah merilis panggilan untuk bantuan sesegera mungkin. Penatuamu adalah orang yang mengarahkan hal-hal di Akademi Shrek, dan mereka memiliki sekte tubuh yang membantu mereka. Meskipun Body Shrek dan Shrek Academy tidak berhubungan baik, mereka memiliki chemistry dan kerja tim yang baik selama insiden itu. Mereka telah berhasil bertahan sampai bala bantuan yang cukup telah tiba, dan hanya pada saat itulah mereka menghentikan binatang buas dari memajukan. Akhirnya mereka menandatangani perjanjian damai dengan binatang buas. Namun, binatang buas telah menentang perjanjian mereka atas inisiatif mereka sendiri, dan telah meluncurkan gelombang binatang terhadap kota Shrek. Penatuamu tidak lagi di sini, dan mereka tidak memiliki sekte tubuh untuk membantu mereka saat ini. Meskipun kota Shrek memiliki lebih banyak alat jiwa saat ini dibandingkan dengan saat itu, dapatkah mereka benar-benar menahan pasukan Beast of Soul yang begitu besar? Beberapa penatua Sea God Pavilion juga tampak sangat sedih ketika mereka menatap tentara di depan mereka. Penatua Song tiba di samping Penatua Swan, dan dia merendahkan suaranya ketika dia berkata, "Mengapa kita belum melihat pertanda atau peringatan, namun Great Stardew Forest melancarkan gelombang buas terhadap kita? Apa yang terjadi, tepatnya?" Penatua Swan menurunkan suaranya dan berkata, "Ada pertanda, tidakkah Anda ingat? Beberapa hari yang lalu, masa awan darah muncul di atas Great Stardew Forest. Saya khawatir kejadian ini ada hubungannya dengan itu. Mungkinkah salah satu dari binatang buas penting bintang besar Dew Forest, atau mungkin binatang buas tertentu, telah dibunuh oleh tuan jiwa manusia, dan mereka marah karenanya. Perjanjian damai yang kami tandatangani saat itu menyatakan bahwa kami tidak dapat menyerang binatang buas, dan orang-orang yang mengarahkan hal-hal di dalam hutan bintang besar Dew selalu terhormat. Sepertinya sesuatu yang besar pasti terjadi." Penatua Song memiringkan kepalanya dan berkata, "Kita tidak dapat memulai pertempuran tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Kita harus bertanya dengan jelas sebelum hal lain. Aku takut Dewa Binatang, Ditian, secara pribadi mengarahkan pasukan sebesar ini." Penatua Swan menyipitkan mata saat dia menatap ke awan di atas. Dia ada di sana, tepat di sebelahnya adalah Raja Naga Hitam bermata emas.
Siapa lagi yang bisa mengerahkan kekuatan seperti ini? Biarkan aku pergi dan menemuinya, dan aku akan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Penatua Song sedikit khawatir ketika dia berkata, Anda harus berhati-hati, Penatua Suan. Dengan budidaya di Tian, bahkan Penatuamu saat itu lebih lemah dari Dewa Binatang. Dia adalah binatang jiwa nomor 1 di dunia, dan pemimpin dari 10 makhluk besar Savage bukanlah seseorang yang mudah berinteraksi dengan. Penatua Suan tersenyum polos dan menjawab, jadi bagaimana jika dia tidak mudah berinteraksi dengan? Kehormatan dan kemuliaan Shrek terserah kita untuk menjunjung tinggi dan membela. Aku akan melindungi kota Shrek selama aku masih memiliki satu nafas, dan aku tidak akan membiarkan orang-orang jahat ini menyerang kita. Aku naik. Kamu akan mengambil alih komando. Penatua Suan mengambil langkah ketika dia berbicara, dan dia hanya berdiri di atas benteng seperti itu ketika dia mengulurkan tangannya ke kedua sisi dan melolong ke langit. Gelombang suara yang tebal dan tebal, seperti gelombang deras, meledak dengan aura yang kuat dari tubuh Penatua Suan. Raungan ganas ini dengan paksa diintimidasi dan menyebabkan pasukan binatang buas di kejauhan berhenti. Tubuh Penatua Suan berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan melonjak ke langit, seperti bintang jatuh ketika dia membakar jejak api kristal kuning. Selain itu, bola cahaya kuning ini menjadi lebih besar volumenya ketika naik melalui langit, dan dengan cepat menutupi langit di atas Akademi Shrek dengan warna kuning. Cahaya kuning membentang di langit, yang berkilau terus-menerus ketika langsung menuju masa hitam awan gelap tanpa menunjukkan kelemahan sama sekali. Langkah Penatua Suan membangkitkan kembali semangat dan aura kota Shrek, dan semua orang melebarkan mata mereka saat mereka memandang, terutama siswa dari halaman luar. Mereka mungkin hanya akan mendapatkan satu kesempatan ini dalam hidup mereka untuk menyaksikan pertarungan antara beberapa individu terkuat di dunia, dan kegembiraan di hati mereka jauh melebihi kecemasan mereka. Bayangan kolosal yang panjangnya lebih dari 100 meter berkedip di tengah-tengah cahaya keemasan itu. Pola naga berselaput di atas kerangka besarnya, dan tanduk kembarnya menunjuk ke langit. Itu adalah jiwa bela diri perkasa Suan, banteng Taoti yang saleh. Penatua Suan belum membuat langkah ke dalam keilahian, tetapi dia adalah Taoti Douluo, seorang guru jiwa peringkat 98 yang kuat. Dia masih bisa bertarung melawan Kaisar Naga Douluo dan Naga Suci Kegelapan, Long Xiaoyao. Warna-warna kuning yang tinggi di langit dengan cepat terjalin dengan kilau hitam seperti tinta. Warna-warna hitam berhenti sejenak sebelum mereka bertabrakan dengan keras dengan awan kuning, dan langit redup dan cerah secara bergantian ketika mereka berselisih satu sama lain, aura kuat bertabrakan tanpa henti. Apa yang bahkan lebih aneh adalah bahwa tidak peduli bagaimana mereka bentrok, aura mereka tidak mempengaruhi pasukan binatang buas atau kota Shrek di bawah mereka. Keluar dan bicara, di Tian. Suara yang dalam dan padat Penatua Suan bergema di langit. Meskipun dia adalah satu-satunya yang berbicara, semua orang dari kota Shrek dan pasukan binatang buas dapat mendengarnya dengan jelas. Kau Taoti, suara sedingin es bergema di langit dengan cara yang sama. Namun, ketika suara ini muncul, suara terakhir dari suara Penatua Suan langsung hancur, seolah-olah seseorang telah dengan paksa memotongnya. Awan hitam bergolak keras, dan naga besar yang ukurannya tidak bisa dibedakan berkilauan di tengah-tengah awan gelap. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik hitam pekat, tetapi bersinar dengan warna ungu gelap di dalam awan gelap itu. Ya, ini aku, Ditian. Anda telah mengumpulkan begitu banyak makhluk jiwa dari Great Stardew Forest ke Shrek Academy tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Mengapa Anda melakukan ini? Penatua Suan bertanya dengan suara keras. Suara sedingin es Ditian bisa terdengar sekali lagi. Mengapa? Anda manusia tercela sebenarnya bertanya mengapa. Selama bertahun-tahun ini, kapan manusia pernah berhenti mencelakai dan membunuh kita makhluk buas? Binatang buas telah hidup dalam pengasingan di dalam habitat seperti Great Stardew Forest, tetapi manusia tidak pernah berhenti mengganggu kita.
Manusia telah membunuh saudara-saudara saya dan saudara-saudara saya, dan manusia telah memotong-motong mayat mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Binatang buas telah berkurang jumlahnya dari awal sampai akhir, tetapi ada semakin banyak tuan jiwa. Jika ini dibiarkan berlanjut, dalam jangka panjang, binatang buas akan punah suatu hari nanti. Penatua Suan berpikir sejenak dan berkata, kami sama-sama menyadari masalah ini. Ditian, Anda harus memahami bahwa manusia tidak ingin hal itu terjadi juga. Namun, keberadaan jiwa bela diri telah membentuk rantai makanan ini, dan penguasa jiwa harus berburu dan membunuh binatang buas untuk mendapatkan cincin jiwa jika mereka ingin menjadi lebih kuat. Kami sedang memikirkan apapun yang bisa kami lakukan untuk mengganti cincin jiwa, dan kami berada di tengah-tengah penelitian seperti itu sekarang. Untuk saat ini, bagaimanapun, sepertinya masih ada jumlah yang cukup dari sol-sol. Selanjutnya, apakah Anda mengatakan bahwa binatang buas tidak membunuh manusia sebelumnya? Jumlah manusia yang telah berkelana ke habitat Anda dan mendapatkan sesuatu jauh lebih sedikit dari jumlah tuan jiwa yang telah dibunuh oleh binatang buas. Hal ini selalu saling menguntungkan. Selanjutnya, apakah Anda lupa tentang perjanjian damai yang kami tanda tangani saat itu? Anda adalah dewa binatang. Apakah Anda akan menentang kata-kata Anda? Ditian tertawa dingin dan berkata, jangan mencoba berbohong padaku. Dewa Naga Douluo tidak menemukan cara untuk mengganti cincin jiwa saat itu, dan aku juga tidak percaya kalian bisa melakukannya. Adapun perjanjian itu, Anda memiliki keberanian untuk berbicara kepada saya tentang itu. Jika ingatan Anda masih berfungsi, Anda harus ingat bahwa ada keberadaan yang sangat penting dalam hutan bintang besar Do, singa emas bermata tiga. Singa emas bermata tiga. Penatua Suan hampir merasakan jantungnya berdetak kencang ketika dia mendengar nama ini, dan perasaan tak menyenangkan memenuhi hatinya. Banyak tuan jiwa tidak terbiasa dengan nama ini, singa emas bermata tiga, dan bahkan para penatua di paviliun Dewa Laut tidak tahu tentang keberadaannya. Namun, penatua Suan mengenalnya dengan sangat baik, dan dia telah melihatnya sebelumnya dengan matanya sendiri. Dia bahkan telah membantu Huo Yuhao mendapatkan bagian dari kekuatan takdir singa emas bermata tiga. Tentu saja, dia mengerti betapa pentingnya singa emas bermata tiga bagi hutan bintang besar Do, dan bahkan 5 binatang buas besar yang berlabuh di taman penyembelihan hutan, dalam praktiknya, tidak sepenting binatang menguntungkan. Keberadaan singa emas bermata tiga telah memungkinkan hutan bintang besar Do berkembang pesat selama 10.000 tahun terakhir. Penguasa jiwa manusia telah memburu dan membunuh detak jiwanya secara terus-menerus, tetapi jumlah keseluruhan jiwa buas hutan dan kekuatan keseluruhan mereka tidak melemah. Bahkan, kekuatan keseluruhan binatang buas telah meningkat. Dalam beberapa hal, singa emas bermata tiga setara dengan penguat untuk hutan bintang besar Do, dan keberadaannya adalah alasan mengapa hutan memiliki kekuatan dan skala yang mereka lakukan hari ini. Saat itu, 3 kepala Scarlet Devil Mastiff, yang merupakan salah satu dari 5 binatang buas yang Slaughtering Ground, secara pribadi tinggal di sisinya untuk melindunginya. Sesuatu terjadi pada singa emas bermata tiga. Penatua Suan bertanya dengan nada ragu-ragu. Dia tidak begitu percaya. Singa emas bermata tiga sangat penting bagi hutan bintang besar Do, dan binatang buas selalu melindunginya secara pribadi. Statusnya di dalam hutan sebanding dengan Ditian, dan meskipun kekuatannya tidak jauh dari binatang buas itu, statusnya setara dengan ayah dari seorang kaisar yang berkuasa. Ditian mendengus dengan dingin, dan awan gelap di langit tampaknya menjadi sedikit suram dari sebelumnya. Manusia dan binatang buas di bawahnya semua mulai merasakan detak jantung mereka lebih cepat. Kecuali jika sesuatu terjadi pada binatang menguntungkan, mengapa kamu pikir aku akan berusaha keras untuk memulai perang? Mengapa menurut Anda saya akan mempertaruhkan nyawa saudara-saudara saya untuk memulai perang seperti ini? Beberapa hari yang lalu, saya merasakan aura kematian binatang menguntungkan.
Naga hitam besar yang berputar-putar di dalam awan gelap berhenti ketika dia mencapai kata-kata terakhirnya, dan dua bola emas berkilau cemerlang. Itu adalah matanya. Tubuh asli Bisgat Ditian adalah Raja Naga Hitam bermata emas yang memiliki lebih dari 800.000 tahun budidaya. Darah naga hitam adalah yang paling murni di sebelah naga emas dan naga perak, dan Ditian kemungkinan adalah satu-satunya makhluk hidup di seluruh benua yang merupakan naga hitam berdarah murni. Dia telah hidup selama 800.000 tahun yang panjang, dan dia telah melihat hampir setiap perubahan yang terjadi pada benua. Setelah aura kuat itu dilepaskan, Penatua Suan merasakan kulit kepalanya tegang, bahkan dengan peringkat kultivasinya. Binatang menguntungkan sudah mati. Penatua Suan menarik napas dingin. Jika itu yang terjadi, Great Stardew Forest akan memiliki alasan yang bagus untuk meluncurkan gelombang buas seperti ini. The Auspicious Beast terlalu penting, karena dia terhubung dengan masa depan seluruh hutan, dan dia sangat bermanfaat bagi peluang binatang buas untuk menembus kemacetan. Kali ini, mereka dalam kesulitan besar. Penatua Suan menarik napas dalam-dalam. Lampu kuning di sekitar Gadli Taotibul menjadi lebih kuat pada saat yang sama ketika dia berkata, "Saya sangat menyesal, Ditian, bahwa binatang menguntungkan sudah mati." Namun, binatang menguntungkan selalu berada di Great Stardew Forest, dan dia secara pribadi dilindungi oleh beberapa individu terkuat Anda. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi padanya? Apakah Anda mengatakan bahwa seseorang berhasil membunuh binatang menguntungkan dari bawah perlindungan Anda? Keganasan yang berasal dari tubuh Ditian sedikit surut. Dia bergumam dengan dingin, tentu saja tidak ada yang bisa membunuh binatang menguntungkan di dalam hutan. Status The Auspicious Beast di Great Stardew Forest melampaui segalanya, dan bahkan aku tidak mau menahannya secara berlebihan. Belum lama ini, dia menggunakan tubuh palsu dalam budidaya pintu tertutup, sementara tubuhnya sendiri diam-diam menyelinap keluar dari hutan. Dia seharusnya memasuki dunia manusia, dan bahkan orang-orang seperti kita tidak akan mengganggunya ketika dia berkultivasi tertutup. Siapa yang mengira berita menyedihkan seperti itu akan datang beberapa hari yang lalu? Binatang menguntungkan, singa emas bermata tiga, telah meninggalkan hutan bintang besar Do, dan telah meninggal di dunia manusia. Penatua Suan merendahkan suaranya dan berkata, "Saya sekali lagi menyatakan penyesalan mendalam atas kematian binatang menguntungkan." Namun, sejak ia menemui ajalnya setelah meninggalkan hutan, bagaimana Anda bisa yakin bahwa kita manusia melakukan kesalahan? Saya dapat memahami emosi sedih Anda, tetapi Anda tidak dapat menggunakan kehidupan manusia dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya untuk menghilangkan kesedihan Anda. Hahaha. The Bisgat, Ditian tiba-tiba tertawa tak menyenangkan, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon. Tidak ada hubungannya dengan manusia. Apakah Anda tahu bagaimana binatang menguntungkan mati? Biarkan saya memberitahu Anda, aura saya terkait erat dengan yang dari binatang menguntungkan, dan saya bisa dengan jelas merasakan keadaan di mana dia berada ketika dia meninggal. Dia mengorbankan dirinya untuk manusia, dan dia rela menjadi cincin jiwa seseorang. Bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan manusia? Apa? Penatua Suan tidak bisa mempertahankan ketenangannya lagi setelah ini. Banyak kemungkinan yang berbeda tentang bagaimana binatang menguntungkan mungkin menemui ajalnya telah muncul dalam benaknya selama periode waktu yang singkat. Dia mengerti, secara alami, bahwa binatang menguntungkan kemungkinan besar telah mati di tangan tuan jiwa manusia. Namun, pengecualian bisa terjadi, dan dia masih berpikir tentang bagaimana dia bisa meyakinkan Ditian untuk menarik pasukannya, ketika dia bertemu dengan balasan seperti itu. Suara Penatua Suan ternyata sedikit lebih tergesa-gesa sekarang. Dia berkata dengan marah, "Ditian, bahkan jika Anda ingin menjebak orang lain untuk ini, Anda harus menemukan alasan yang dapat dipercaya dan dipercaya." Kaisar binatang, singa emas bermata tiga, menawarkan dirinya kepada seorang guru jiwa manusia.
Apakah Anda bahkan percaya kata-kata Anda sendiri? Anda dapat mencoba bertanya pada hewan jiwa lain di hutan. Apakah mereka percaya ini? Anda lebih jelas daripada saya tentang apa yang terkandung dalam eksistensi Kaisar Beast. Bisakah dia menawarkan dirinya kepada manusia? Ditian berkata dengan dingin, tidak ada yang mustahil. Emperor Beast terlahir dengan kecerdasan yang sebanding dengan kalian manusia, dan dia pasti telah masuk ke dunia manusia karena dia penasaran. Kaisar binatang lahir dari takdir surga, dan dia selalu bertindak sesuai dengan takdir. Ada terlalu banyak hal yang dapat mencemari dan mencemari dirinya di dunia manusia, dan masalah muncul dalam cara berpikir kaisar binatang karena pencemaran ini. Jangan mencoba untuk membebaskan diri dari tanggung jawab. Satu-satunya manusia yang dilihat Kaisar Beast sebelum dia meninggalkan hutan adalah Anda dan siswa Anda. Saya mendengar dari Raja Scarlet bahwa, saat itu, salah satu siswa Anda berinteraksi dengannya. Saya sangat yakin bahwa apapun yang terjadi pada Emperor Beast ada hubungannya dengan murid Anda itu. Serahkan dia, dan pasukanku tidak akan menyerang kota Shrek. Kalau tidak, kita akan mencuci Shrek dengan darah, dan kita akan memusnahkan semuanya dan semua orang. Sikap Penatua Suan berubah sedikit ketika dia mendengarkan kata-kata Ditian. Tidak ada pertanyaan bahwa Huo Yuhao adalah orang yang Ditian bicarakan. Penatua Suan adalah pelaku saat itu, jadi dia tahu, karena dialah yang telah membantu Huo Yuhao mendapatkan bagian dari kekuatan takdir singa emas bermata tiga, dan dia adalah orang yang telah membantu Huo Yuhao membuka mata takdirnya. Apakah ini berarti bahwa singa emas bermata tiga menawarkan dirinya kepada Yuhao? Dia berpikir tentang Huo Yuhao yang hilang baru-baru ini di Kekaisaran Sun Moon. Dia sepertinya telah menghadapi semacam bahaya. Mungkin, apa yang dikatakan Ditian bukan tidak mungkin. Namun, kapan singa emas bermata tiga bertemu dengan Yuhao? Mengapa dia tidak pernah menyebutkan hal ini kepada saya sebelumnya? Ditian, aku tidak bisa menyetujui permintaanmu. Siswa yang kamu cari bahkan tidak ada di akademi, dan bahkan jika dia, bagaimana aku bisa memberikan salah satu murid akademi kepadaku? Suara Penatua Suan menjadi jelas dan tenang. Dia sangat jelas ketika dia melihat cara Ditian berperilaku bahwa invasi gelombang binatang tidak terhindarkan. Bahkan jika dia memberikan Huo Yuhao ke Ditian, kematian Kaisar Beast sudah cukup untuk memicu agresi dan permusuhan binatang buas ini. Bahkan jika mereka tidak menyerang Shrek, mereka akan menyerang kota-kota lain, dan Shrek harus mengambil tanggung jawab melawan mereka. Suara Ditian langsung menjadi dingin. Apakah ini berarti kamu tidak mau menyerahkan bajingan itu dengan mengorbankan nyawa yang tak berujung dan pertumpahan darah? Penatua Suan bergumam dengan dingin, kamu ingin bertarung, maka ayo bertarung. Bagaimana Anda bisa melangkahi kemuliaan Shrek sebagai dan kapanpun Anda mau? Kamu sedang mencari mati. Ditian meraung marah ke langit, dan awan gelap melonjak ketika dia berteriak dengan garang di atas suaranya, mengisi. Jiwa binatang yang awalnya berhenti di luar kota Shrek sekarang mulai bergerak seperti tsunami ketika mereka mendengar perintah Ditian. Semua jenis cahaya bersinar dari hewan-hewan jiwa ini, dan setiap orang dipenuhi dengan aura maniak dan gila saat mereka menuju kota Shrek. Kamu berani, Ditian. Penatua Suan melolong ketika bingkai kolosal Gadli Taotibul mulai berlari melalui langit. Dia menginjak awan kuning saat dia menuju ke Tian dengan tanduk spiral kembarnya. Sayap naga Ditian yang luar biasa membentang ketika awan gelap naik dari belakang punggungnya. Dia membuka mulutnya, dan tiang api hitam besar dengan diameter lebih dari 10 meter meletus ke arah Penatua Suan. Tanduk Penatua Suan bersinar pada saat yang sama, dan tanduk coklat gelapnya dengan cepat menjadi mengkilap dan transparan, seolah-olah itu diukir dari berlian. Dua sinar cahaya seperti berlian bergabung menjadi satu dan langsung menuju pilar api hitam itu. Ledakan. Gunung-gunung bergetar dan bumi bergetar pada saat itu. Meskipun mereka bertarung ribuan meter di langit, dunia bergetar seiring dengan tabrakan mereka. Ditian tidak bergerak 1 inci,
dan melayang di kejauhan, tetapi momentum ke depan Penatua Swan dihentikan dengan paksa setelah bentrokan ini. Terbukti, masih ada jarak yang cukup antara budidaya Elder Swan dan Ditian. Mata emas besar Ditian mengalir dengan jijik dan acuh tak acuh saat dia mengepakkan sayap naganya yang besar ke arah Penatua Swan. Langit berubah hitam pada saat itu. Awan kuning awalnya berselisih dengan awan gelap, tetapi situasi ini berubah dalam sekejap mata. Awan gelap menjulang di atas langit, dan semua yang berwarna kuning langsung tertelan pada saat itu. Bahkan tubuh Penatua Swan menderita nasib yang sama, dan bumi yang agung tertutupi kegelapan ketika baut petir ungu yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip dan berkilau di antara awan gelap. Tekanan luar biasa itu menggambarkan pemandangan spektakuler dari awan gelap yang menimpa kota dan mengancam akan membanjiri kota itu. Pemandangan yang spektakuler membuat pasukan pertahanan kota-kota Shrek dan semua orang dari Akademi Shrek merasa tertekan. Binatang jiwa nomor 1 di dunia, pemimpin 10 binatang buas besar, Dewa Binatang, diktator hutan bintang besar Do, Raja Mata Emas Naga Hitam. Terlalu banyak gelar di Ditian kepala. Kali ini, kematian Kaisar Binatang, Singa Emas bermata 3, akhirnya membuat marah makhluk jiwa yang sangat kuat ini. Dia tidak menahan diri sejak dia melakukan langkah pertamanya. Gelombang guntur tumpul membumbung terus-menerus dari langit. Namun, langit masih tertutup kegelapan. Bahkan siswa junior halaman luar dapat mengetahui dari situasi ini bahwa Penatua Swan benar-benar yang lebih lemah, dan sama sekali tidak beruntung. Itu adalah kebenaran. Ditian adalah binatang jiwa terkuat di benua Douluo, dan dia mungkin adalah individu terkuat di seluruh benua Douluo. Bahkan jika naga suci kegelapan, Kaisar Naga Douluo, Long Xiaoyao ada di sini, dia mungkin tidak akan cocok untuk Ditian. Dia adalah Douluo tertinggi, tetapi jiwa bela dirinya, naga suci kegelapan, berasal dari ras naga hitam. Dalam hal kemurnian darah, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Ditian? Saat itu, ketika naga suci Redien, Dewa Naga Douluo Muen, bertarung melawan Ditian, dia mengandalkan fakta bahwa elemennya adalah counter alami untuk elemen Ditian, dan dia hanya sedikit lebih lemah. Jika Long Xiaoyao berada di posisinya, dia mungkin akan berada dalam situasi yang lebih buruk daripada Penatua Mu. Dia benar-benar bukan tandingan Ditian dalam mengendalikan kegelapan. Jika Penatua Swan tidak bisa menahan Ditian, dan jika dia akhirnya tewas dalam pertarungannya melawan Ditian, siapa lagi di kota Shrek yang bisa menahan individu terkuat di dunia? Apakah Shrek City akan dibinasakan? Apa yang kamu lihat? Persiapkan pertahananmu, semuanya. Gelombang pertama alat jiwa, bersiaplah untuk menembak. Semua jiwa menguasai stasiun pertempuran mereka, dan mengindahkan perintahku. Waktu Douluo Sising berteriak dengan marah, dan suaranya yang gagah akhirnya menarik semua orang keluar dari sensasi yang menekan dan menekan itu. Semangat akan selalu menjadi keharusan dalam perang. Iman untuk kemenangan akan ada jika moral tinggi, dan tanpa moral, bahkan pasukan tanpa akhir mungkin tidak dapat bertahan melawan musuh-musuh mereka. Tentara pertahanan kota Shrek tidak pernah kekurangan moral, karena kemuliaan dan kehormatan dari generasi Shrek sebelumnya menyinari mereka, dan kemuliaan ini menjadi keberanian terbesar mereka. Mereka dihadapkan dengan pasukan yang tangguh dari setidaknya 100.000 jiwa buas, dan Taoti Douluo jelas-jelas berada pada posisi yang tidak menguntungkan melawan Dewa Binatang di langit. Namun demikian, mata setiap prajurit di pasukan pertahanan kota Shrek dengan cepat menjadi tajam dan ditentukan di bawah komando Sising. Ini adalah pertempuran yang tidak bisa mereka hilangkan, karena kehilangan berarti kematian. Ini adalah pertarungan antara manusia dan binatang buas, dan penyerahan tidak pernah menjadi pilihan di medan perang seperti itu. Tidak ada yang harus menjelaskan kepada semua orang untuk memahami bahwa mereka harus berjuang sampai akhir dalam pertempuran ini. Mereka hanya bisa mengalahkan makhluk buas ini dan melindungi kota Shrek untuk bertahan hidup. Penguasa jiwa bergegas, dan meriam berat dengan cepat ditarik ke posisi,
mulut meriam logam mereka menunjuk ke luar kota. Tembok kota selatan berhadapan dengan Great Stardew Forest. Oleh karena itu, pertahanan terbaik dan terkuat didirikan di tembok kota selatan. Sugei Divine Crossbow Cannons yang diproduksi oleh Sekte Tang semuanya berhasil dimuat, dan setiap meriam datang dengan 4 botol susu tertutup. Hanya Sugei Divine Crossbow Cannons di tembok kota Shrek yang memiliki konfigurasi seperti itu, dan setiap meriam hampir 2 kali lebih mahal dari meriam yang dijual oleh Sekte Tang ke Star Luo dan Heavenly Soul Empires. Alat jiwa defensif ini yang dibuat oleh Sekte Tang untuk kota Shrek masih dijual dengan biaya. Ada 32 Sugei Divine Crossbow Cannons di tembok kota selatan. Mereka diatur dalam satu baris, dan sangat mengintimidasi. Meriam ini semua adalah alat jiwa kelas 6, dan meskipun sangat mahal, mereka juga sangat kuat, dan mereka dapat digunakan terus-menerus dalam pertempuran untuk waktu yang lama. Para siswa dari halaman dalam Akademi Shrek dengan cepat menyebar di sepanjang tembok kota selatan di bawah komando berbagai sesepuh paviliun Dewa Laut. Tidak satu pun dari orang-orang ini yang berpartisipasi dalam pertahanan melawan gelombang binatang sebelumnya, tetapi Akademi telah memperoleh banyak pengalaman, dan belajar banyak tentang bagaimana bertarung melawan gelombang binatang setelah pertempuran sebelumnya. Tidak ada pertanyaan bahwa kekuatan gabungan kota Shrek jauh dari kekuatan Great Stardew Forest. Mereka hanya bisa mengandalkan tembok kota mereka yang keras dan akumulasi kebijaksanaan dan pengalaman Shrek Academy selama 10.000 tahun terakhir. Oleh karena itu, tembok kota tidak akan pernah bisa dibobol dalam upaya pertahanan mereka, karena semuanya akan berakhir jika tembok kota itu ditembus. Gaya bertarung binatang buas selalu berbeda dari gaya manusia. Jiwa binatang normal memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, dan mereka hanya tahu cara menyerang dengan keras, jadi tidak mungkin mereka bisa mengikuti perintah yang rumit. Untuk binatang buas yang berada di tingkat yang lebih tinggi, mereka memiliki kecerdasan yang sebanding dengan manusia, tetapi mereka pada dasarnya bangga dan sombong, jadi mereka tidak mau menggunakan trik atau skema. Binatang buas The Great Stardew Forest mengira mereka tak terkalahkan dalam hati mereka. Karena itu, gaya bertarung mereka sangat sederhana. Serang kepala kota. Fakta ini adalah salah satu poin paling penting yang Shrek Academy simpulkan untuk bertarung secara khusus melawan makhluk buas setelah gelombang buas terakhir. Tembok kota selatan kota Shrek bahkan tidak memiliki gerbang, dan dengan begitu mereka bisa bertahan melawan binatang buas yang menyerang mereka dari depan ini. Tembok kota telah tinggi dan menebal terus-menerus selama bertahun-tahun, dan permukaan tembok kota telah dibangun dengan bahan dan metode khusus. Bahkan binatang buas yang memiliki lebih dari 10.000 tahun budidaya akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk merusak tembok kota. Selain itu, Shrek City memiliki banyak keunggulan unik, dan mereka tidak akan menahan apapun melawan gelombang binatang. Sugei Divine Crossbow Cannons, gelombang pertama, tembak. Sising berteriak di atas suaranya. Gelombang binatang melonjak ke depan, mengisi dalam jarak 3 km dari kota Shrek dalam sekejap mata. Semakin dekat mereka, semakin jelas jumlah mereka yang menakutkan.